Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Blambangan bagian 7. Kelelawar ini tetapi ia hanya menghalaunya dengan tangkisan tanpa berniat membunuh, sehingga 3 ekor binatang itu kesakitan dan terbang pergi. Tetapi kini ia tidak membatasi lagi tenaganya ketika berturut-turut 3 kali ia menampar. Perat, perat, perat. Tubuh 3 ekor kelelawar itu terlempar ke dalam gua dan berjatuhan, tidak mampu bergerak lagi karena kepala mereka remuk terkena tamparan jari-jari tangan mungil Maya Dewi yang terisi tenaga sakti yang dahsyat. Dari dalam gua kembali terdengar gerengan penuh kemarahan. Maya Dewi tetap waspada, bahkan ia melangkah lebih dekat dengan siap menghadapi segala serangan. Tiba-tiba gerengan itu berubah menjadi suara bentakan nyaring. "Bocah sombong, bersiaplah engkau untuk mampus." Terdengar suara ledakan nyaring. Asap mengepul tebal dan dari asap itu keluar sebuah benda yang bergulingan menuju ke arah Maya Dewi. Wanita ini memandang dan ia melihat bahwa benda itu sebuah kepala raksasa yang menyeramkan. Rambutnya gimbal, matanya mencorong dan mulutnya yang lebar dan bertaring itu mengeluarkan nyala api. Kepala itu besar dan mata yang mencorong itu memandang ke arah Maya Dewi dengan melotot penuh kemarahan. Maya Dewi yang tidak asing dengan segala macam ajian yang mengandung ilmu hitam, maklum bahwa ia berhadapan dengan makhluk jadi-jadian yang disebut Banaspati. Wanita itu tenang saja, memandang ke arah kepala Banaspati yang bergulingan di atas tanah sampai makhluk itu berada di depan kakinya, dalam jarak 2 meter. Diam-diam ia mempersiapkan diri dengan pengerahan tenaga saktinya. Tiba-tiba Banaspati itu mulai menyerang. Dia membuka mulutnya dan bergumpal-gumpal nyala api berkobar seperti bola api menyambar dari bawah ke arah tubuh Maya Dewi. Wanita itu tetap tenang dan setelah bola-bola api itu dekat, ia menggerakkan kaki tangannya. Tangannya menampar dan kakinya menendang. Bola-bola api itu terlempar ke sana-sini dan meledak padam. Banaspati itu menjadi marah dan sambil mengeluarkan api berkobar dari mulutnya, tiba-tiba saja kepala raksasa itu melayang ke arah Maya Dewi dengan mulut terbuka lebar. Maya Dewi mendorongkan tangan kanannya ke arah benda bernyala itu sambil membentak. "Pergilah." Blaar. Kepala raksasa itu meledak dihantam tenaga sakti yang amat dahsyat dari tangan Maya Dewi, asap hitam mengepul tebal dan Banaspati itu pun lenyap. Ilmu hitam Banaspati itu telah dihancurkan. Kembali terdengar gerengan dahsyat tadi, dan tiba-tiba terdengar suara gemerosok, dan dari dalam gua itu keluar angin yang kencang sekali, seperti topan mengamuk. Maya Dewi berdiri tegak dengan kedua lengan dilipat di depan dada, mengerahkan aji sari bantala. Angin itu lewat saja, hanya membuat pakaian dan rambutnya berkibar namun sedikit pun tidak membuat tubuhnya bergerak. Agaknya penyerang yang menggunakan angin ini maklum bahwa serangannya ini pun tidak ada gunanya, dan tidak mempengaruhi wanita cantik yang berdiri di depan gua, maka angin yang tidak wajar itu pun berhenti. "Dartoko, keluarlah dan hadapi bocah perempuan pengacau itu." Terdengar suara parau itu memerintah. Maya Dewi melihat seorang laki-laki keluar dari dalam gua yang gelap. Ia merasa heran karena yang keluar itu bukan seorang yang menyeramkan seperti disangkanya, melainkan seorang pemuda berusia sekitar 25 tahun. Pemuda itu berpakaian cukup indah dan rapi. Tubuhnya jangkung dan tegap, langkahnya halus. Wajah pemuda itu tampan dan gagah. Matanya tajam, hidungnya besar mancung, dan mulutnya selalu mengembangkan senyum seperti mengejek. Pemuda seperti ini pasti akan mudah mengguncang hati wanita, sehingga jatuh cinta kepadanya. Pemuda itu melangkah perlahan menghampiri Maya Dewi dan berhenti melangkah, berdiri di depan Maya Dewi dalam jarak 2 meter.
Hidung Maya Dewi mencium bau harum cendana keluar dari tubuh pemuda itu. Pemuda itu memperlebar senyumnya dan memainkan matanya, sehingga wajah dan gayanya penuh daya pikat yang amat kuat. Segera Maya Dewi merasakan sesuatu yang tidak wajar, dan tahulah ia bahwa pemuda itu telah mengerahkan aji pamelet, pemikat, yang ditujukan kepadanya. Ia tersenyum, karena tentu saja ia sama sekali tidak asing dengan segala aji pamelet seperti itu. Pemuda itu agaknya salah duga dan mengira aji pameletnya mengenai sasaran. Dia mengira bahwa Maya Dewi mulai tertarik kepadanya, maka dia menambah gayanya, menggerak-gerakkan alisnya yang hitam tebal dan menggerakkan kedua lengannya, dikembangkan seperti hendak merangkul dan membelai. Lalu dia bicara, suaranya lembut serak-serak basah, suara pria yang menurut keyakinannya disukai semua wanita. Aduhai, Nimas Ayu. Andika cantik jelita bagaikan Dewi Kahyangan. Selama hidupku, baru sekali ini aku bertemu dengan seorang wanita semuda, secantik dan sesakti Andika. Hatiku kagum bukan main, Yai, Adinda. Andika membuat aku tergila-gila seperti aku melihatmu. Sudikah Adinda berkenalan dengan aku, Wong Ayu? Aku bernama Dartoko dan bolehkah aku mengetahui siapa namamu yang indah dan mulia? Suara itu merayu-rayu dan Maya Dewi dapat merasakan kekuatan pemikat yang terkandung dalam kata-kata itu. Akan tetapi baginya, aji pamelet yang dipergunakan pemuda bernama Dartoko itu bagaikan permainan kanak-kanak saja. Ia pun tersenyum. Namaku adalah Maya Dewi. Sepasang mata pemuda itu terbelalak dan senyumnya melebar, seolah mendengar kejutan yang menyenangkan. Ladhala. Kiranya Andika ini Maya Dewi yang tersohor itu. Ah, sudah lama aku mengagumi namamu yang terkenal sebagai seorang wanita secantik bidadari yang sakti mandraguna. Sungguh berbahagia dapat bertemu dan berkenalan dengan tokoh besar yang sealiran. Dengar baik-baik, Dartoko. Aku bukanlah orang sealiran denganmu. Engkau orang yang jahat dan kejam, menipu penduduk dusun Sampangan dan menculik gadis-gadis dusun. Sekarang aku datang untuk mengakhiri kejahatanmu. Hayo cepat bebaskan Putri Ki Lurah Ganjar dari Sampangan itu. Tentu akan kami bebaskan dengan segera, Nimas Maya Dewi. Yang membutuhkan gadis itu adalah guruku, Kyai Kasmalapati. Akan tetapi kalau sudah ada Andika yang menemani kami, tentu saja kami tidak membutuhkan lagi wanita yang manapun juga. Marilah, Nimas Ayu, mari masuk ke gua menemui guruku. Tidak perlu banyak cakap lagi, Dartoko. Bujuk rayu gombalmu tidak akan dapat mempengaruhi aku. Cepat bebaskan gadis itu dan engkau bersama gurumu harus minggat, meninggalkan tempat ini dan jangan sekali-kali berani mengganggu penduduk dusun yang tidak bersalah. Kalau tidak cepat kalian penuhi permintaanku, terpaksa aku akan memberi hajaran keras kepada kalian. Wajah Dartoko berubah kemerahan. Dia sejak tadi bersusah payah mengerahkan aji pamelet untuk menjatuhkan hati wanita cantik ini, akan tetapi ternyata dia malah kini diejek. Maya Dewi. Dia membentak marah. Jangan berpura-pura alim. Aku sudah mendengar tentang dirimu. Engkau juga disebut iblis betina, tidak berpantang melakukan apapun juga, dan sudah terkenal pula sebagai seorang perempuan yang gila laki-laki. Kalau sekarang kami menculik gadis, mengapa engkau mencampuri dan ribut-ribut? Bukankah engkau sendiri terkenal sebagai penculik pemuda-pemuda? Wajah Maya Dewi menjadi merah pula, bukan karena marah, melainkan karena malu dan menyesal. Ucapan itu seolah menyeretnya kepada kenangan masa lalu yang hitam. Dengan sinar mata mencorong ia menatap tajam Dartoko, lalu ia berkata dengan suara yang dingin. Dartoko, aku tidak menyangkal bahwa dahulu aku pernah hidup sesat. Akan tetapi aku telah menyadari bahwa hidup seperti itu hanya akan menyeretku ke dalam lembah kesengsaraan. Karena itu, aku telah bertaubat dan sekarang aku bertekad untuk menentang semua kejahatan, tidak peduli siapapun yang melakukannya. Karena itu, kunasihatkan agar engkau dan gurumu insyaf dan kembali ke jalan benar.
Bebaskan Putri Ki Lurah itu dan tinggalkan tempat ini, jangan ganggu lagi penduduk dusun.